mogok nasional pada 27 hingga 28 November 2015 lalu. Dan dari pihak DPRD pun sudah memanggil dari pihak PTDMP. Dan rekan Dangkot, terkait dengan hal tersebut kami akan berbincang dengan kuasa hukum PT DMC TI, Bapak Salahuddin Ghaffar. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di siang hari ini Pak ya? Alhamdulillah, makasih Mbak Usi. Alhamdulillah tetap sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Salahuddin, mungkin kami bisa mendapatkan informasi nih Pak, terkait dengan PT DMC yang melakukan PHK secara pihak, dan beberapa waktu lalu juga pihak DPRD Kabupaten Bekasi sudah memanggil dari perusahaan tersebut. Ini untuk awal ceritanya bagaimana nih Pak Salahuddin? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Usi. Mendengar data untuk dan atas nama PT DMC, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya berterima kasih dulu bahwa teman-teman dari DPR mau berkunjung, mau turun ke rakyat. Bahwa perlu diluruskan dulu bahwa pengusaha juga itu rakyat, itu dulu nomor satu. Semua yang ada di wilayah Bekasi ini adalah rakyat, itu dulu penting. Kemudian kenapa ini saya tegaskan, supaya nanti teman-teman yang itu kebetulan sahabat-sahabat saya semua itu, agar nanti turun itu bisa memisahkan ini kunjungan kerja atau safari politik, itu yang paling penting. Karena nanti jangan sampai ujung-ujungnya adalah ini mengunjungi konstituen gitu. Nah, kalau udah begini kan udah berbeda motif dan kepentingan jadinya. Saya tidak mau masuk ke area politik. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa secara aturan, secara hukum, kita bicara hukum saja, bahwa terminologi yang digunakan istilah PHK sepihak itu mungkin perlu kita luruskan. Yang namanya sepihak itu ya mungkin ada yang gunakan istilah sepihak karena memang ada PHK itu berdasarkan kesepakatan beberapa pihak kan. Tapi memang benar sudah melakukan PHK ya Pak ya? Ya, nanti akan sampai ke situ mungkin. Kita perlu memahami dulu kalau terkait dengan kunjungan tadi. Pertanyaan kita sebenarnya bagi rakyat ini, khususnya di pengusaha karena juga rakyat, ketika kemarin para buruh atau para pekerja berbondong-bondong udah ditahan oleh para pengusaha agar tidak meninggalkan pabrik untuk mogok, sementara udah ada edaran, udah edukasi bahwa mogok itu tidak ada aturan main secara hukum, secara terminologi hukumnya. Pertanyaan kita ini rakyat nih, dari pengusaha, itu kemana teman-teman DPR begitu? Iya kan? Jadi jangan pas ada situasi begini dijadikan momentum. Ya kita paham lah ada kepentingan gitu. Tapi mari kita buka persoalan ini secara fair, bahwa akar persoalan ini adalah karena ada memang pemaksaan dari para pekerja untuk meninggalkan pabrik pada saat mereka dijadwalkan untuk kerja saat itu gitu. Nah, terkait dengan instruksi mogok nasional, kan pengusaha sudah memberikan kelonggaran dengan mengirim perwakilan, mengorbankan satu shift. Tapi ini di klien kami itu dibikin lumpuh 4 shift itu. Udah dicegah sebelumnya jangan sampai meninggalkan pabrik, karena dapur juga teman-teman sekalian. Nanti kita harus meyakinkan customer supaya kita ini bisa terus bertahan. Situasi kan semua pengusaha lagi kesulitan untuk bertahan situasi kayak gini kan. Nah, itu tetap dipaksakan ganda untuk meninggalkan pabrik untuk waktu 4 hari, 96 jam. Dan klien kita udah rugi 9 miliar itu untuk 4 hari aja. Nah, kemudian kemarin mengkritisi itu sobat saya Bung Demarno kemarin mengatakan kita tidak rugi untuk PT DMC satu perusahaan itu hengkang tutup aja. Saya kira itu emosional.
Nah fakta sekarang itu semua merapat ke sana, teman-teman yang dari buruh ini minta dipekerjakan. Sementara kita mengemis untuk pada saat mereka harus bekerja, agar bekerja. Ini kan sulit ini gitu. Nah, kemarin juga ada lagi, nambah lagi. Kenapa pada masuk kerja, kemudian mogok lagi yang kedua gitu. Nah ini sebenarnya doktrin dari mana saya sudah tidak ngerti, kita ngomongin soal hukumnya saja. Nah di PKB itu diatur, itu kategori pelanggaran berat. Dari Karone Pak ya? Iya udah diatur itu sebagai pelanggaran berat yang berakibat PHK. Nah PHK itu mekanismenya udah diatur undang-undang. Udah yang penting kita udah penuhi itu namanya pencegahannya secara maksimal. Tapi kalau masih ada pemaksaan kehendak dari pekerja loh sekarang ini. Nah kita akan udah limpahkan ke pihak mediasi dan kemarin udah mulai proses mediasi. Ya selanjutnya nanti kan biar pengadilan saja nanti yang akan menguji siapa yang benar, siapa yang salah. Kita bicara fakta hukum saja. Jadi saya sih berpesan jangan sampai ditarik-tarik ke ranah politik. Tapi kan kemarin DPRD Kabupaten Bekasi sempat mendatangi di PT DMC. Nah ini bagaimana tanggapan dari kuasa hukumnya sendiri Pak? Sebetulnya sebelum datang dia sempat telepon saya. Prinsipnya beginilah. Fungsi DPR itu kembali kepada fungsi pokoknya saya kira ya. Kalau mau kunjung-kunjung gitu nggak ada masalah. Tapi kalau judulnya sidak, ya sidak itu kan biasanya ada extraordinary case kan biasanya kan. Nah, dalam konteks sidak, silakan fungsikan sebagai anggota DPR yang mengayomi semua orang gitu aja. Itu sampaikan sama saya. Kemudian jangan kesannya kayak penyidik gitu. Kalau mau ngali informasi silakan saja. Oke? Kemudian ya kalau mau kunjungan kerja ya jangan nambah orasi lagi lah di situ. Ya ini rakyat kita nonton kan jadi ketawa ini nanti nih. Mau ngunjungin siapa, mau sidak siapa. Kasarannya jadi kurang tepat Pak ya? Iya, jadi sekarang ini pengusaha itu mendapatkan akibat. Tapi sebabnya itu mesti disidak itu dulu, dipanggil itu. Sebabnya apa sih persoalan ini? Pekerjaannya memaksakan diri nggak mau bekerja. Udah dikasih dispensasi nggak mau kerja. Kita kasih kelonggaran 1 shift supaya mogok silakan. Tapi kenapa dibikin lumpuh 4 hari? Nah sekarang teman-teman yang mau kerja juga mulai diancam. Ini gimana kita ini nyari kerja susah, yang nggak mau kerja, kita harus mengemis-ngemis untuk supaya mereka mau kerja. Lalu dijual keluar bahwa kita menzalimi orang pengusahanya. Gimana ini kita ini? Saya kira ini harus clear ini. Persoalan PP 78 kemarin tidak ada hubungan dengan pengusaha. Itu persoalan negara dengan kelompok warga yang tidak terima, mekanismenya silakan ke Mahkamah Agung sana kan. Saya kira itu perlu dipahami oleh semua pihak, siapapun yang bicara tentang perburuhan ini supaya nggak sepotong-sepotong. Baik, Pak Saladin, selain dari PT DMC tentunya juga banyak kemarin beberapa perusahaan yang mem-PHK para karyawan. Ini dari mana saja Pak Saladin? Perusahaan yang memang sama dengan PT DMC. Saya sekaligus mewakili dia untuk atas sama klien saya PT Sanstar Engineering Indonesia Cibitung. Di sana lebih parah lagi daripada teman-teman di PT DMC. Udah pembicaraan itu udah dari tanggal 23 dari pagi 3 kali kita udah bipartit, kemudian tetap memaksakan kehendak. Kemudian tanggal 24 kita udah bicara lagi, kita himbau. Tanggal 27 udah kita bipartit. Jadi udah maksimal upaya pencegahan ini. Tapi dari karyawan ini masih memaksa diri untuk mogok nasional ya? Iya, kemarin lagi malah yang sudah diperintahkan masuk, begitu hari pertama masuk pas mogok, malah duduk blokir jalan di pintu gerbang klien kami. Nggak kerja justru ya? Nggak kerja, kita udah sampaikan untuk memilih. Sebagian ada yang masuk akhirnya, sebagian keluar. Nah sekarang itu udah mulai ada satu-satu pengen masuk, tapi takut diancam oleh temannya juga. Nah ini udah sampai kita ngemis itu, ayo masuk normal.
Tapi malah udah main intrik-intrik, jadi ada bargaining yang udahlah, kita ini buku nikahnya kan udah ada aturan perusahaan itu. Nah itu harus dijunjung tinggi, yang harus kita taati. Jadi sekarang udah mulai tarik-tarik. Silakan aja, boleh orang-orang ngadu ke DPR. Ada yang udah ke Komnas HAM segala macam. Tapi Pak, di para buruh tersebut juga ada serikat buruh atau federasi yang juga tentunya melindungi para pekerja tersebut. Lalu untuk koordinasi dari perusahaan dan persatuan buruh tersebut bagaimana Pak Salahuddin? Saya mengingatkan saja teman-teman serikat, jangan yang sering dibaca itu pasal mengenai pemberangusan serikat. Tapi tolonglah dibaca juga itu pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Serikat itu bagus sekali. Itu cuma satu yang dijalankan oleh teman-teman serikat ini, yaitu menyangkut mengkoordinasi mogok. Tapi tujuannya mulia di situ, menciptakan kesejahteraan buat anggotanya dengan bermitra, membangun hubungan yang harmonis dengan pengusaha, menjadi pihak dalam perundingan, memperjuangkan adanya kepemilikan saham. Itu kan tujuan-tujuan yang mulia sekali. Iya. Tapi caranya harus cerdas menurut saya. Baik Pak Salahuddin, terima kasih sudah berbincang di Radio Dakso. Nanti mungkin kita bisa update kembali ini terkait dengan langkah selanjutnya dari kuasa hukum PT DLT ya. Titip pesan aja, jangan sampai persoalan ini ditarik ke ranah politik. Teman-teman kalau mau, kemarin di PT Sunstar malah